Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan dengan subtema yaitu mengukur panjang dengan jangka sorong. Mengapa hal ini sangat penting? Dikarenakan pengukuran panjang itu untuk mengukur panjang itu ada yang perlu dibutuhkan dengan hasil pengukuran dengan presisi yang cukup tinggi. Jadi kalau diukur dengan alat ukur yang standar itu tidak menghasilkan hasil pengukuran yang valid. Maka itu diperlukan alat-alat khusus, yaitu diantaranya adalah jangka sorong. Anak-anakku sekalian, jangka sorong ini biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang bekerja misalnya di toko onderdil sepeda motor, atau di teknik di pembubutan, atau di tempat-tempat yang berhubungan dengan mekanik atau mesin. Mengapa demikian? Karena alat-alat tersebut untuk pembeliannya harus presisinya dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian yang lebih teliti jika dibandingkan dengan penggaris atau meteran biasa. Jadi anak-anakku sekalian, setiap kita mau mengukur itu tentu kita harus bisa memilih alat ukur yang kita gunakan. Contoh, kalau kita mau mengukur panjangnya sawah, maka tidak perlu pakai jangka sorong, tapi menggunakan roll meter. Kalau kita mau mengukur atau menimbang ayam di pasar, maka perlu timbangan itik biasa itu, timbangan biasa. Tapi kalau mau menimbang emas, ya tentu tidak bisa ditimbang dengan timbangan ayam itu. Maka perlu timbangan yang lebih valid, yang lebih teliti, yaitu bisa yang kita sebut dengan neraca sama lengan atau neraca Ohaus. Anak-anakku sekalian, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang yang biasanya dipakai di alat-alat teknik. Jadi kalau kita bekerja di bengkel, di mesin bubut, atau di sepeda motor, ini biasa digunakan untuk mengetahui berapa diameter piston, berapa ringnya yang dibutuhkan, berapa panjangnya, dan sebagainya. Maka itu perlu kalian ketahui bagaimana cara menggunakan alat tersebut dan cara membacanya, sehingga nanti modal Anda untuk nanti bekerja di bidang sains. Pengenalan jangka sorong, cara menggunakan, baca hasil pengukuran dan penilaiannya. Itu yang paling utama. Dengan tujuan pembelajarannya adalah dapat menggunakan jangka sorong, membaca skala Anoniusnya maupun menentukan hasil pengukurannya. Ini yang paling penting, menentukan hasil pengukuran, sehingga kita nanti bisa bekerja di bidang sains, baik digunakan untuk mengukur diameternya kawat email, untuk menggulung dinamo dan sebagainya. Namun ada lagi yang lebih teliti daripada jangka sorong, itu adalah mikrometerskop. Untuk mikrometerskop kita akan bahas di pertemuan yang lain. Untuk kali ini kita akan memahami bagian-bagian daripada jangka sorong. Perhatikan bahwa ini kalian bahwa di dalam jangka sorong itu bentuknya seperti ini. Ini bahannya biasa terbuat dari semacam germanium atau aluminium. Ini bisa digeser, dan bendanya diletakkan di sini, atau ini untuk mengukur diameter pasang di sini. Kalau di sini untuk mengukur bagian luar. Nah, ada istilah untuk memahami ini, kita namakan skala utama. Nah, perhatikan, yang berkedip itu adalah kita sebut skala utama. Cara membacakannya itu adalah dalam ukuran sentimeter. Ya, jadi 0, 1, 2 itu adalah sebenarnya sentimeter. Jadi yang berkedip itu kita sebut skala utama. Skala utama. Kemudian yang skala Anonius, nah ini. Skala Anonius itu yang digeser itu. Yang bisa digeser nanti itu kita sebut skala Anonius ya, yang bergeser nanti. Cara membacanya kita lanjutkan nanti. Itu bagian-bagian daripada
jangka sorong dan cara menggunakannya. Jadi hakikatnya cara jangka sorong itu menggunakannya kita lihat pada video berikut ini. Cara menggunakannya pertama putar pengunci di atas, buka rahang, lalu digeser. Nah, benda dimasukkan, diukur. Ini mengukur diameternya mur misalnya. Lalu dikunci, lalu dibaca pada skala utama dan skala nonius. Jadi diputar penguncinya, buka, lalu digeser. Sesuaikan benda yang mau diukur. Benda dimasukkan, dijepit, lalu dibaca. Bagian yang membacanya adalah bagian yang berimpit. Nah, cara membacanya, selanjutnya kita akan pelajari cara baca. Mengukur diameter bagian dalam, ini biasa. Mengukur bagian tabung panjang dalam tabung, misalkan begini. Kalau dalam tabung itu kalau mengukur panjang diameternya seperti ini. Ini yang ini. Nah, ini di sini bisa muncul juga ujung ini, benda dimasukkan, ini mengukur panjang tabung. Tapi yang paling pokok kita adalah cara membacanya. Cara membaca adalah seperti berikut. Perhatikan anak-anak sekalian, teknik membaca itu ada dua. Ada yang menggunakan kita pilah skala utama, skala nonius, lalu hasil pengukuran. Ini HP ini hasil pengukuran. Itu berapa gitu. Teknik membacanya adalah, coba kamu perhatikan, teknik membacanya. Nah, kalau kita geser lalu ketemu seperti ini diperbesar jadi gini. Ini kan kalau kita lihat 3, kalau pakai penggaris ini mengukurnya 3 koma mungkin. Anggap 3,1 kalau kita bacanya dengan penggaris. Tapi kalau dengan jangka sorong ini bukan 3,1, maka nanti setelah 1 itu ada lagi yang lebih detail lagi. Dia 2 desimal. 3,07 cm. Jadi cara membacanya adalah, coba kalau kita perhatikan, 3 itu kan 3, ini di garis ini 3, lebih nggak sampai 1, berarti maka skala utama itu dibaca 3,00 karena dia batasnya adalah baca di nolnya skala nonius. Ini skala nonius. Ini kalau saya jelaskan. Nah, ini perhatikan. Kita baca ini kan 3. Di garis ini 3. Sedangkan ini lebih sedikitnya itu di nolnya ini. Sehingga lebihnya itu tidak kita baca di utama, tapi di nonius. 3 lebih, di nolnya ini lebih, ya. Maka 3, lebihnya membaca di skala nonius. Skala noniusnya yang berimpit itu adalah skala utama, yang utama, dan nonius berimpit. Ini kebetulan berimpit di 7. Berimpit di 7. Berimpit itu dia satu garis. Utama dan nonius itu satu garis. Kebetulan dikasih kode warna merah ini. Di 7 dia berimpit. Ini di 7 ini berimpitnya. Kalau di 4 bergeser, enggak di 5 juga tergeser, enggak. Jadi yang paling berimpit itu adalah di 7. Maka skala nonius kita baca 7. Ini. Skala nonius itu 7, skala utama tadi kan 3. Ini. Skala utama 3 yang ini. Skala noniusnya 7. Satu skala di jangka sorong itu adalah 0,01. Maka 7 dikali 0,01 adalah 0,07 ini. Sehingga hasil pengukuran cukup ditambahkan saja ini. Hasil pengukurannya 3 ditambah 0, 3. Ini. Sedangkan setelah itu desimalnya 0,0 ini 7, maka hasilnya 3,07. 7 tambah 0, 7 ini. Sehingga hasilnya adalah hasil pengukuran yang kita sampaikan adalah 3,07. Jadi 3,07 itu didapat dari hasil pengukuran dengan cara membaca skala utama, skala nonius, maupun hasil pengukuran 3,07. Kalau dengan cara langsung, jadi kita cukup membaca ini 3, ini 3, lebihnya langsung saja 3, ini baca 7, berarti 3,07. Ini langsung baca berimpitnya di 7. 7 kali 0,01 maka 3,07. Cara membaca langsung bisa. Jadi 3 langsung kita baca 3, lalu lihat yang berimpitnya. Yang berimpitnya di 7 kali 0,01
berarti ini 0,07. Jadi kalau berimpit di 6, 0,06, berimpit di 5, 0,05. Dan seterusnya. Sehingga kalau di prakteknya di bengkel itu langsung membaca di ini, tidak perlu ditulis begini. Untuk kita latih mengerjakannya menggunakan pakai ini ada SU-nya, ada SN-nya. Cara mengerjakannya nanti kita seperti itu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada latihan berikut. Itu adalah cara membaca jangka Shorrock. Sekarang kita latihan. Ingat cara mengerjakannya adalah skala utama berapa, skala Nonius berapa, lalu HP itu hasil pengukuran. Suatu contoh semisal begini. Nah ini, kamu lihat atau saya gampangkan dulu seperti ini umpama. Nah, coba kita perhatikan. Di sini posisi 0 skala Nonius, ini posisi 0 skala Nonius. Posisi 0 skala Nonius adalah ini, kita lihat sini ya. 0 skala Nonius adalah posisinya 2,5 adalah lebih 1, berarti 2,6. Posisinya 2,6. Ini skala utamanya. Skala utamanya kalau kita lihat itu 2,6. Jadi mulai dari 0 itu bacanya 2,6. 2,6. Ini senti sini. Ini 2,60 boleh. Kita lihat berimpit di 3. Ada tanda merah itu berimpit di 3 dia. Pada gambar ini berimpit di 3. Sehingga 3 kali 0,01 itu namanya skala Nonius saya. SN skala Nonius 3. Maka itu berarti 0,03 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah N ya. Hasil pengukurannya cukup dijumlahkan ini. HP-nya hasil pengukuran adalah 2,63 ditambahkan cm. Inilah, kalau kita dengan penggaris cukup paling menyebutkan 2,6. Kalau dengan penggaris hasilnya 2,6. Tapi kalau dengan alat ini sampai 2 desimal dia, sampai ketiga ini. Nah, itulah ketelitiannya. Sebab kalau tidak teliti mengukur suatu alat itu, maka nanti akan merusak alat itu kalau diganti dengan ukuran yang tidak cocok. Piston seumpama. Piston itu 1 mili saja itu akan berpengaruh kalau tidak cocok dengan ringnya. Akan berpengaruh sehingga tetap saja boros bensin atau boros oli, ngasap. Maka itu perlu teliti. Maka alat ini sangat dibutuhkan oleh tukang servis mekanik. Sehingga cara membaca pun harus benar. Kalau membacanya salah, maka alat yang dijual juga salah. Jadi kalau orang toko yang jual alat itu, maka dia rata-rata memiliki jangka Shorrock. Ini harus miliki karena ini alat untuk presisi yang sangat bagus untuk alat-alat yang akan dijual. Kalau tidak cocok akan berisiko kepada mesin atau alat-alat yang lain. Itu perhatikan kamu cara membaca skala utama maupun skala Nonius. Nih, kita coba yang lain. Kita latih lagi, ambil lagi. Satu contoh, kalau kita gini. Nah, coba kamu perhatikan. Itu berapa itu? Kita lihat. Itu adalah berimpit. Kamu perhatikan 7 berimpit. Kita lihat di posisi 0 dulu. 7 ada 4. Jadi 7 di nolnya, posisi 0-nya ini. Jadi skala utamanya adalah SU-nya 7,4. 7,4 skala utamanya, skala utama. Kalau kita lihat lagi skala Noniusnya berapa itu? Berimpit di mana? Kebetulan di situ ada lambang merah. Berarti dia berimpit di 6. Berarti 6 kali 0,01 berarti 0,06. 6 cm ya. Nah, sehingga hasil pengukuran kita singkat HP. Hasil pengukuran adalah 7,46 cm. Inilah hasilnya. Ini yang kita laporkan kalau kita jadi pedagang. Ya, ini yang kita sebutkan hasil pengukurannya 7,46 cm. Tidak boleh salah, tidak boleh selisih. Selisih 1 cm atau 0,01 cm akan berisiko kepada kerusakan alat.
sehingga pengukuran harus jelas. Nah, itu untuk latihan. Kalau saya pasang begini, nah itu berapa? Silakan kamu renungkan. Selanjutnya latihan. Sekarang ini adalah masuk pada penilaian. Tugas. Kamu buat di kertas tugas kalian. Pada gambar berikut ini, tentukan berapa hasil pengukurannya. Kamu tulis, caranya kamu cari SU-nya, skala utamanya. Jadi ini hasil pengukurannya di sini ini, ya, diperbesar hasil pengukuran di sini, diperbesar di ini. Jadi ini tugas kamu kerjakan di lembar buku tugas. Perhatikan bahwa hasil pengukuran yang ini ya diperbesar di sini, sehingga tugas ini kamu kerjakan di buku tugas. Lihat berapa di nolnya ini berapa, dari skala utama berapa, skala minus berapa, lalu hasil pengukuran atau HP berapa, yaitu dia berimpit di 6. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian sukses semua. Ini tugasnya kerjakan. Nanti dikumpulkan kepada guru mata pelajaran IPA di kelas 7 ya. Pada saat tertentu dikumpulkan bukunya. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian sukses semua.